Oke. Oke. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Oke ya, kita lanjutkan untuk materi ke 5, yaitu konteks manajemen proyek ya. Nah, itu pada fase dan siklus proyek, kemudian siapa stakeholder proyek, dan nanti untuk berikutnya adalah pengaruh organisasi gitu ya. Jadi kita pahami bahwa setiap proyek itu adalah unik gitu ya. Bahkan meskipun proyek itu hampir sama ya, kasusnya sama, misalnya pembuatan robot pertanian begitu ya, robot untuk membajak sawah misalnya begitu ya. Kemudian di lain tempat juga ada proyek yang sama ya, robot membajak sawah di tempat B gitu ya. Ya meskipun secara umum punya kesamaan gitu ya, tetapi masing-masing ini punya keunikan gitu ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa meskipun proyek itu secara substansial sama, tapi ketika di lapangan itu memiliki tantangan yang berbeda-beda, gitu ya. Karena proyek itu tidak hanya melibatkan satu atau dua komponen ya, tapi itu ada stakeholder ya kan, kemudian ada peralatan yang mendukung ya, kemudian ada customer yang berbeda gitu ya, tentu memiliki keunikan masing-masing ya, sehingga ketidakpastiannya itu pasti sangat tinggi ya, karena setiap proyek punya tantangannya sendiri-sendiri. Untuk itu biasanya aktivitas di dalam proyek itu perlu dibagi menjadi fase-fase gitu ya, atau tahap-tahap tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan gitu ya, memudahkan agar ketidakpastian yang tinggi itu bisa diturunkan ya dengan pemecahan menjadi beberapa proyek itu. Jadi tujuan dalam mempermudah pengelolaan, eksekusi, ya pengawasan jalannya proyek itu, ya. Maka rangkaian dari berbagai fase ini itu kita kenal sebagai project life cycle, gitu ya, atau siklus proyek, gitu ya. Nah, fase dari sebuah proyek itu memiliki karakteristik yang pertama adalah bahwa dia adalah serangkaian aktivitas yang dapat dikatakan menjadi sebuah fase jika pada akhir rangkaian itu terdapat atau ditandai dengan adanya satu atau beberapa output tertentu atau deliverables ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa output-output itu sifatnya bisa tangible maupun intangible. Tangible itu artinya outputnya itu bisa dilihat ya, bisa dipegang, maupun yang intangible tidak bisa dilihat ya. Misalnya project macam-macam ya. Ada project, kalau di IT itu ada project desain entity relation diagram ya, atau infrastruktur jaringan, atau project panduan penggunaan ya, atau project pembuatan robot, pembuatan alat elektronik pengusir hama berbasis gelombang ultrasonik misalnya. Nah, ini artinya di sini outputnya itu memang bisa bermacam-macam gitu ya. Contoh kalau di IT itu ya ada bentuknya, ada ERD yang sifatnya tangible atau intangible ya, ada rancangan infrastruktur jaringan, buku panduan. Nah, ini beberapa bentuk yang intangible, yang tidak bisa dilihat, gitu ya. Maksudnya tidak bisa diraba gitu ya, tidak bisa disentuh gitu ya. Nah, berakhirnya sebuah fase itu biasanya ditandai dengan evaluasi atau kajian terhadap luaran-luaran ya. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk mengecek ya kualitas dari luaran itu. Luaran itu berarti bisa berupa produk atau jasa ya, karena proyek itu kan bisa berupa proyek pembuatan produk atau proyek jasa ya. Proyek pembuatan produk itu ya misalnya pembuatan alat ya, tapi kalau jasa misalnya konsultasi gitu ya, atau kajian ya. Nah, itu bisa bentuknya adalah berupa dokumen atau jasa gitu ya.
Nah, yang dimaksud dengan kualitas ini adalah tidak hanya bergantung pada spek produk atau jasa, tapi juga dibandingkan dengan kebutuhan dan harapan bagi stakeholder. Ya, jadi menurut kita sudah benar, produk itu sudah jadi, tapi menurut stakeholder bisa jadi belum selesai atau bahkan jauh dari harapan stakeholder yang lain, gitu ya. Maka harus dievaluasi kualitas dari produk itu atau luaran itu. Nah, hasil evaluasi dan kajian ini adalah suatu keputusan apakah proyek telah siap untuk memasuki fase berikutnya ataukah harus diadakan perubahan untuk memperbaiki kualitas output yang tidak sesuai sasaran. Nah, kajian akhir ini disebut dengan istilah phase exit ya atau stage gate atau kill points ya. Kemudian rangkaian dari fase-fase itu akan membentuk sebuah siklus dengan karakteristik utama. Yang pertama adalah siklus project itu dimulai dari titik dimulainya project start point sampai dengan ada end point ya. Jadi hari ini harus diperhatikan dengan baik karena seringkali sebuah project itu dipecah menjadi beberapa sub project dengan siklusnya sendiri-sendiri ya. Fase-fase yang ada dalam sebuah proses adalah suatu rangkaian proses yang saling berkesinambungan. Di mana hasil akhir dari sebuah fase merupakan entiti yang dibutuhkan oleh fase berikutnya. Misalnya, seperti saya jelaskan, pembuatan alat pengusir hama berbasis gelombang ultrasonik, misalnya, nah itu dipecah menjadi beberapa fase. Yang pertama pembuatan panel elektroniknya dulu misalnya gitu ya. Kemudian baru setelah itu pembungkusan atau packaging gitu ya. Nah, berarti kan packaging itu akan bisa dilakukan ya setelah kontennya ya, setelah panelnya itu selesai dulu gitu ya. Nah, maka setiap fase itu harus dievaluasi ya. Tujuannya apa? Untuk bisa memutuskan apakah fase berikutnya itu bisa segera dimulai atau ada hal-hal yang dapat diperbaiki dulu. Nah, skill project ini secara umum ya itu mendefinisikan pekerjaan teknis apa yang harus dilakukan. Ya, dan siapa saja yang harus terlibat dan bertanggung jawab pada masing-masing fase itu. Maka dalam kaitannya dengan hal ini, deskripsi dari siklus project itu bisa bersifat umum hingga sampai khusus ya. Jika sudah menyangkut deskripsi yang sangat detail, maka di situ dibutuhkan ada gambar, ada checklist, ada grafik, formulir, ya dan perangkat pendukung proyek yang lain. Maka pendekatan itu disebut dikatakan sebagai sebuah metodologi manajemen proyek. Nah, seperti kemarin sudah kita bahas bahwa siklus project itu pasti melibatkan yang namanya biaya, ya. Kemudian durasi, SDM, probabilitas kesuksesan proyek, resiko, tujuan, stakeholder, dan hal-hal yang lain, ya. Ini ada beberapa, ada satu siklus project ya, yang mana komponen biaya dan SDM ini digambarkan, ya, dalam perjalanan project ini mengacu kepada PMBOK ya, Project Management Book of Knowledge ya. Mulai dari awal, jadi yang sumbu Y-nya adalah level biaya dan SDM, staffing ya. Yang grafik sumbu X-nya ini adalah absisnya ini adalah waktu ya. Jadi semakin lama itu ya, mulai dari initial phase sampai final phase ya. Final phase sampai intermediate phases ya, maka dia naik gitu ya, naik gitu ya. Jadi semakin dari awal itu ya, pertama dia akan naik dulu, artinya sudah ada pembangkakan biaya, ada SDM-nya juga semakin banyak diperlukan gitu ya. Sampai pada satu titik di intermediate di fase tengah gitu ya, kemudian dia baru mengalami penurunan ya ketika dia akan memasuki fase akhir ya. Nah, memang secara umum seperti ini gitu ya. Ya jadi secara umum itu ya memang
apa namanya, yang membutuhkan banyak effort itu ya di fase tengah, ya, yang terus naik kebutuhannya, baik untuk biayanya, SDM-nya, ya. Tapi begitu mau closing project, maka biaya dan SDM itu bisa berkurang, gitu ya. Nah, di dalam proyek, ya kalau dalam TIK itu ya ada pendekatan waterfall, ya. Sebenarnya bisa dipakai oleh bukan hanya oleh TIK ya, tapi juga umum waterfall approach ya. Metode waterfall itu ya lurus gitu ya, fase perencanaan, analisis ya, kemudian desain, kemudian konstruksi gitu ya, sampai pada implementasi ya. Itu stuck, maksudnya dia itu harus berjalan berdasarkan itu ya, tidak bisa bolak-balik gitu ya. Itu model waterfall namanya. Jadi kalau sudah masuk ke tahap berikutnya ya, maka dia tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya gitu. Tidak bisa kalau di TIK. Saya kira ini juga bisa dipakai secara umum di proyek-proyek yang non TIK gitu ya. Ada yang namanya model spiral approach, pendekatan spiral. Spiral itu maksudnya adalah pendekatan yang lebih fleksibel ya. Jadi setiap ada apa ya, setiap satu siklus besar ini dibagi atas menjadi beberapa siklus ya. Kemudian setiap siklus itu ada evaluasi. Ya. Mulai dari prototipe 1 ini dievaluasi ya. Prototipe 2 dievaluasi. Ketika dievaluasi ada masukan, diperbaiki lagi ya. Gitu ya, sampai jadi. Nah, dengan model spiral ini cocok untuk proyek-proyek yang besar ya. Proyek besar itu ya artinya waktunya panjang ya, kemudian kompleksitasnya tinggi, biayanya besar, SDM-nya banyak. Nah, cocok menggunakan model spiral ini. Tapi kalau proyek kecil-kecil itu ya tidak sesuai ya, karena apa namanya? Karena dengan menggunakan pendekatan ini itu menghabiskan banyak anggaran gitu ya. Kemudian siapa aja stakeholder dari proyek itu ya? Ada individu yang atau sekumpulan orang atau unit organisasi yang secara aktif terlibat di dalam penyelenggaraan proyek ya, di mana kepentingan mereka langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pengelolaan proyek. Gitu ya. Nah, dalam sebuah proyek itu kalau di dalam TIK ya sebenarnya secara umum ya, itu ada PIMPRO atau Project Manager maupun atau user atau para pemakai teknologi informasi yang dibangun. Ya. Kemudian ada sponsor, ya. Ya, ini umum ya, artinya individu atau sekelompok orang atau organisasi yang membiayai. Yang keempat ada performing organization, organisasi ya atau perusahaan di mana teknologi itu diimplementasikan. Ya. Nah, kalau di sini ada sistem analis, ada programmer ya. Kalau di tempat lain mungkin ada ya programmer yang sesuai ya. Ada bagian programmer ya, engineer-nya lah ya. Jadi proses engineering-nya dibuat di sini ya. Dan lain-lain ya. Ini gambaran singkat saja ya. Nah, mengidentifikasi dan memahami kehendak stakeholder itu merupakan hal yang krusial ya untuk dilakukan oleh karena mereka lah yang menginisiasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proyek. Jadi memahami keinginan stakeholder adalah hal yang sangat mutlak ya, agar menpro-nya ini ya dan tim itu tahu betul tujuan yang harus dicapai serta kinerja yang diharapkan. Nah, tidak semua stakeholder itu berada di dalam internal, bisa juga eksternal yang justru memiliki pengaruh besar yang mewarnai pelaksanaan proyek, misalnya pemerintah. Ya, kalau misalnya kita proyek-proyek di apa namanya, yang misalnya diatur terkait dengan regulasi ya, seperti misalnya kita mau membutuhkan perangkat elektronik yang apa namanya, yang itu harus TKDN misalnya, nah itu kita kesulitan gitu ya. Kemudian pemegang saham, ya pemegang saham perusahaan, juga publik gitu ya, publik dan lain-lain ya, yang akan mengevaluasi
luaran ya dari proyek itu. Jadi memang sulit ya memahami harapan para stakeholder, itu memang hal yang sangat sulit dan merupakan tantangan ya bagi manajer proyek ya. Mengingat banyaknya objektif yang bisa jadi saling bertolak belakang ya antara stakeholder. Misalnya auditor internal itu ingin membuat apa ya, tapi direktur keuangannya pengen membuat apa, atau direktur yang lain dia pengen membuat apa, gitu ya. Nah, misalnya presidennya juga pengen membuat yang lain juga. Nah, ini bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, gitu ya? Kita pilih kita pilih yang bagaimana proyek kita itu bisa memilih yang prioritas, atau syukur-syukur bisa mengakomodir semuanya, gitu ya. Kayak kita begitu. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan, teman-teman. Oh, gini aja yang baru masuk nih. Gitu ya. Ada 13 yang join, gitu ya. Jadi seperti yang kita pahami tadi, jadi itu pentingnya kita memahami ya keinginan stakeholder, ya. Memadukan kebutuhan semua stakeholder. Kemudian juga keunikan dari setiap project, ya. Kemudian pengawasan dari keluaran project, ya. Kemudian bagaimana satu fase itu, satu project besar dibagi menjadi beberapa fase atau siklus yang saling bersambung. Ya, jadi luaran satu project itu menjadi luaran bagi project yang lain. Oke. Kemudian siklus project ya, secara umum dari fase awal, tengah sampai akhir. Mau dari awal itu terjadi kenaikan biaya dan SDM. Ya, begitu mau menjelang fase akhir dia mulai menurun kebutuhan akan biaya dan SDM. Ya. Kemudian beberapa metode tadi yang kita kenal secara umum ya, sebenarnya bisa diterapkan juga ya untuk semua model project ya, baik yang elektronika, TIK ataupun yang lain. Kemudian project stakeholder ya, nah, itu yang harus kita penuhi. Bagaimana kita bisa mengakomodir keinginan dari semua stakeholder ya. Kalau di dalam perusahaan kita itu, misalnya kita mau mengembangkan satu alat begitu ya. Nah, bagaimana alat itu bisa memenuhi beberapa stakeholder ya, atau kita pilih yang prioritas gitu ya untuk dikerjakan terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, ya sebentar, ini dulu ya. Saya capture dulu siapa yang hadir. Oke, sebentar ya. Ini ada, capture dulu ininya ya. Sebentar. Presensinya, ini baru ada yang join. Ini sampai Sina, kemudian kita capture dulu semuanya ya. Oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya. Jadi kuliahnya cukup singkat, ya. Karena udah malam ya. Jadi saya percepat ya. Dan juga mungkin kalian juga sudah lelah. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, selamat
berakhir pekan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Bapak. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, makasih semuanya. Terima kasih Bapak. Oke.